Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan masuk perkuliahan pengantar perkembangan umum dengan materi tahapan eksplorasi. Oke, langsung saja ke slide ya. Jadi ini juga sudah saya kasih ya di slide sebelumnya. Nah, jadi menurut Sinclair dan Blackwell ya, jadi industri pertambangan itu memiliki karakteristik ya. Jadi kalau menyangkut eh, topik yang akan kita bahas ya, yaitu eksplorasi. Jadi pada poin pertama ini bisa dilihat ya. Jadi keberadaan suatu tambang itu tidak dimulai pada hari pertama produksi, tapi beberapa tahun sebelumnya ya, yaitu pada saat perusahaan tambang tersebut memutuskan untuk memulai kegiatan eksplorasi. Jadi eh, suatu kegiatan pertambangan ya, atau keberadaan suatu tambang itu tidak dimulai dari tahap produksi ya atau tahap penambangannya itu sendiri, tetapi dari tahapan eksplorasi itu sudah bisa dibilang pertambangan. Karena apa? Karena data-data yang akan kita dihasilkan ya, data-data yang dihasilkan dalam kegiatan eksplorasi itu sangat berimplikasi kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Contohnya seperti kegiatan development, kegiatan penambangan, dan kegiatan pengolahan, pemurnian, dan lain-lain. Ya. Jadi itu. Kemudian ya, kalau kita merujuk ke poin ketiga, yaitu tidak ada artinya jika sesuatu yang akan ditemukan atau sesuatu yang telah ditambang tidak dapat ditambang. Jadi sebesar apapun tonase komoditi yang kita temukan pada saat kegiatan eksplorasi, seberapa besar kadar atau kualitasnya percuma apabila suatu komoditi itu dia tidak ditambang. Jadi sangat penting peran kita sebagai orang pertambangan untuk mengevaluasi ya dengan uh, secara sistematik, secara baik ya. Jadi faktor-faktor yang akan kita evaluasi ya. Jadi dalam hal nanti dalam eksplorasi ada namanya faktor pengubah ya, atau disebut juga dengan modifying factor ya. Jadi faktor pengubah ini kita gunakan ya untuk merubah eh, status sumber daya menjadi cadangan ya. Jadi ada namanya modifying factor ya, hukum ya, sosial ya, aspek ekonominya seperti apa, nah, itu harus dikaji. Kemudian melakukan kegiatan pencarian eksplorasi adalah sesuatu yang normal ya. Jadi eksplorasi itu mutlak ya, mutlak harus dilakukan pada suatu industri pertambangan ya, dan umumnya memakan waktu yang sangat lama. Contohnya ketika kita ingin mengeksplorasi mineral ya, relatif mungkin bisa sampai 3 tahun ya. Kalau mengeksplorasi eh, geothermal atau panas bumi itu bisa lebih lama lagi, sampai 5 tahun ya, itu beragam ya, dan umumnya dia memakan waktu yang sangat lama ya. Oke ya, jadi di sini bisa dilihat ya, jadi di sepanjang kegiatan pertambangan itu tidak akan lepas dari namanya resiko ya. Ada namanya resiko geologi, resiko ekonomi, resiko teknologi, dan resiko politik ya. Jadi bisa dilihat ya, resiko geologi ya. Jadi jadi risiko geologi ya. Jadi pada tahap penyelidikan awal ya, itu sangat tinggi ya. Ya. Kemudian ketika semakin detail ya tahapan eksplorasi ya, penyelidikan detail, dia akan cenderung kurvanya menurun ya. Dalam artian tingkat risikonya menurun ya. Tingkat risikonya menurun ya. Jadi jadi resiko geologi ya. Jadi kalau kita berbicara resiko geologi adalah resiko yang timbul akibat aspek-aspek geologi yang ditimbulkan ya. Dalam hal ini risiko-risiko bisa juga dibilang risiko-risiko yang terjadi di permukaan bawah tanah ya. Nah, jadi di dalam namanya mengeksplorasi ya, kita kan tidak tahu ya karakteristik komoditi di bawah permukaan seperti apa ya, bentuknya seperti apa, kemenerusannya seperti apa ya, kualitas seperti apa. Nah, jadi apakah ada kompleksitas geologi yang sangat kompleks, apakah banyak sesar, banyak rekahan, nah itu
itu namanya resiko geologi. Ya, jadi pada tahap penyelidikan awal ya, jadi kenapa dia sangat tinggi karena umumnya ya kegiatan-kegiatan atau metode yang digunakan pada tahap kegiatan awal itu masih cenderung sangat sedikit ya atau bahkan sangat umum. Nah, jadi dia menghasilkan data yang tidak detail ya, masih umum datanya. Nah, jadi resikonya masih sangatlah tinggi ya. Tapi ketika sudah berlanjut kegiatan menuju sangat detail ya, umumnya data-data yang didapatkan akan cenderung relatif lebih detail ya dan menggambarkan bawah permukaan seperti apa. Nah, jadi tingkat resikonya geologinya juga akan semakin menurun ya. Jadi ya simple ya, sering saya bilang kalau semakin banyak data yang akan ditemukan ya, maka tingkat confidence-nya, tingkat kepercayaan dirinya akan juga semakin meningkat gitu. Dan berlaku juga dengan resiko-resiko yang lain ya, jadi resiko alamiah ya, resiko alamiah bisa ditimbulkan juga pada saat aspek-aspek eksternal ya, bencana alam ya, cuaca, iklim itu termasuk resiko alamiah, resiko ekonomi ya. Jadi banyak ya yang ditimbulkan dari risiko ekonomi ya. Jadi jadi resikonya dari banyak faktor ya, contohnya kayak risiko mata uang, tingkat suku bunga ya, likuiditas dan lain-lain itu sangat mempengaruhi ya dengan risiko ekonomi. Kemudian risiko teknologi, metode-metode yang digunakan seperti apa, apakah sudah mewakili ya atau belum ya, apakah tidak sesuai dengan tahapan yang digunakan ya. Nah, itu sangat penting ya. Dan juga kalau kita berbicara tentang resiko teknologi itu tidak hanya alat ya, tetapi juga sumber daya manusia yang mengoperasikan alat-alat tersebut ya. Jadi apakah kompeten atau tidak. Jadi percuma apabila alatnya atau metodenya sudah baik ya, kemudian sistematika kegiatannya sudah baik, orangnya atau sumber dayanya tidak kompeten dalam mengoperasikan metode atau alat tersebut. Kemudian ya resiko politik ini yang juga yang sangat sering ya sering terjadi di negara Indonesia ya. Ada risiko politik ya, terjadinya ada perubahan kebijakan ya, perubahan undang-undang ya, kemudian policy atau kebijakan dari pimpinan dari presiden ya, itu salah satu yang mempengaruhi. Kemudian masuk ke tahapan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan eksplorasi. Jadi pada saat tahapan eksplorasi itu mutlak di setiap tahapannya harus dilakukan pengambilan keputusan. Itu harus ya. Jadi pada tahap awal pada setiap tahapan kita sudah mengambil keputusan ya. Di akhir apakah kita stop, apakah kita lanjut ya. Jadi pada saat penyelidikan awal ya ada tahapan pemilihan daerah. Pemilihan daerah apabila pada saat dievaluasi itu memenuhi kriteria ya, memenuhi syarat ya, itu kita lanjut ke penseleksian daerah ya. Kemudian dievaluasi lolos ya dan memenuhi syarat ya. Lanjut lagi ke studi kelayakan dan selanjutnya ya. Jadi dan sebaliknya apabila dia tidak memenuhi syarat ya udah stop ya, nggak usah lanjut lagi ya. Stop. Tidak usah dilanjutkan ya. Jadi ini fungsinya ya tadi ke ilustrasi yang saya atau di slide sebelumnya. Jadi untuk meminimalisir atau memperkecil resiko. Nah, jadi apa sih kegiatan eksplorasi itu? Ya. Jadi eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti ya tentang lokasi, bentuknya, dimensinya, ya, sebarannya seperti apa, kualitas dan berapa sih sumber daya terukurnya, ya. Serta juga ada aspek sosial ya atau lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Nah ya, jadi kita harus tahu. Jadi lokasinya seperti apa, ya di mana sih lokasi-lokasi yang secara geologi ya eh, ada ya untuk endapan yang akan saya cari. Ya, jadi misalnya eh, ini berbeda-beda ya. Jadi tidak semua bahan galian yang akan kita cari itu ada di semua region geologi di Indonesia ya. Contohnya kayak batu bara ya. Batu bara itu proses pembentukannya sangat erat dengan proses cekungan ya, pembentukan cekungan. Nah, ini biasa sangat intensif di wilayah geologi Kalimantan ya dan juga Sumatera ya. Jadi dia sangat ideal. Ya, jadi nah itu. Jadi bagaimana kalau batu bara di Jawa? Ada ya, batu bara di Jawa ada, tetapi dari segi kualitasnya ya kalorinya mungkin tidak setinggi yang di Sumatera atau di Kalimantan. Kemudian pengotornya juga banyak ya. Jadi pengotor juga sangat diperhitungkan dalam pertambangan. Jadi percuma kalau kalorinya tinggi tapi pengotornya banyak ya. Jadi perusahaan kurang berminat untuk batu bara tipe ini. Kemudian bentuknya seperti apa. Jadi setiap komoditi ya, setiap endapan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda ya. Kalau kita ke tambang tembaga ya, emas di Freeport itu relatif bentuknya itu tonasenya besar ya. Ya. Ini berbeda kalau jika dibandingkan dengan endapan tembaga dan emas di Pongkor ya, di Jawa Barat ya, yang dikelola oleh Aneka Tambang. Dia bentuknya urat ya. Nah, jadi itu berbeda-beda. Jadi satu komoditi itu bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kemudian sebarannya, apakah dia mungkin menerus ya bentuk endapannya, apakah dia tidak menerus ya. Nah, kalau tidak menerus, ya contohnya kayak mineral ya, banyak juga ya yang sebagian, ada juga yang tidak menerus ya. Kalau menerus ya contohnya bisa kayak endapan batu bara. Kemudian kualitas ya, kualitasnya seperti apa ya. Jadi kalau batu bara kalorinya seperti apa ya, unsur-unsur pengotornya atau piritnya seperti apa ya. Kemudian analisis proksimalnya seperti apa ya, kadar abunya seperti apa, kadar airnya seperti apa, volatimeternya seperti apa ya, dan lain-lain ya. Kemudian kalau mineral kadarnya seperti apa, itu harus dicari ya pada saat eksplorasi. Kemudian sumber daya terukurnya seperti apa ya, serta ada lingkungan hidup ya. Nah ini yang paling menjadi isu ya, menjadi isu pertambangan di Indonesia ya. Jadi lingkungan hidup. Jadi pada saat eksplorasi ya harus dicari tahu ya. Jadi aspek-aspek lingkungannya seperti apa. Apakah dia berimplikasi negatif ya. Dalam hal ini apakah kalau di batu bara, apakah dia komoditi yang akan dieksplorasi itu akan berpotensi untuk menghasilkan air asam tambang. Nah, itu juga harus datanya harus dilakukan pada saat eksplorasi ya, bukan malah pada saat penambangan baru kita cari ya aspek lingkungan ini. Dari eksplorasi udah kita rencanakan. Kemudian aspek lingkungan sosial ya, jadi seperti apa karakteristik demografi di wilayah setempat ya, kemudian tingkat tingkat pendidikan, kemudian pola pikirnya seperti apa, itu harus dicari tahu. Kemudian konsepnya ya, jadi supaya lebih gampang dalam memahami, dalam program eksplorasi itu terbagi 3 ya. Ada finding ya, proving ya, dan evaluating ya.
Jadi ingat ada finding ya atau menemukan, kemudian setelah itu probing ya, kemudian evaluating ya. Jadi ini bisa digambarkan mungkin hierarkinya ya atau tahapannya seperti ini. Jadi kalau finding ya, kata kunci finding ya berarti di dalamnya ada apa. Nah, jadi bahan galian apa sih yang akan kita cari ya? Apakah batu bara ya? Apakah nikel, apakah tembaga, apakah emas dan lain. Kemudian di mana ya? Jadi indikasi keberadaan bahan galian. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi secara geologi itu mineral ya yang akan kita cari itu dia pasti hadir ya atau berada pada wilayah geologi tertentu. Jadi tidak semua ada ya. Tidak semua wilayah ada. Misalkan kita ingin mencari batu bara, tidak semua di wilayah Indonesia ada batu bara. Tetapi ada suatu daerah yang memiliki potensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan potensi yang lain. Kemudian kalau nikel laterit ya, nikel laterit itu cenderung hadir di Sulawesi ya, khususnya Sulawesi Tenggara ya. Jadi untuk wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan sangat kurang berkembang ya, atau sama sekali tidak berkembang. Kemudian masuk lagi ke probing ya, membuktikan. Jadi tahap probing kita harus tahu bagaimana ya. Jadi bagaimana berarti dalam hal ini bagaimana karakteristik bawah permukaan. Ya, contohnya seperti bentuk endapannya seperti apa, penerusan endapannya seperti apa, dan kadar kualitas endapan itu sendiri. Kemudian tahap akhirnya atau evaluating ya. Jadi harus ada muncul berapa. Nah, ini yang sangat penting dalam kegiatan eksplorasi. Di percuma ya kita mengetahui bentuknya seperti apa, ya, kemenerusan bawah tanah seperti apa dan kadar kualitasnya, tapi kita cari tahu ya berapa sumber daya dan cadangannya ya. Jadi nanti pada saat eksplorasi Anda akan menemukan istilah sumber daya dan cadangan. Ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi sumber daya atau cadangan ini sesuatu yang berbeda ya. Nah, sesuatu terminologi yang berbeda ya. Jadi cadangan ya adalah hasil dari sumber daya ya. Tetapi apa? Tetapi sumber daya yang telah dievaluasi aspek-aspek peubah. Nah ya, jadi kalau ketika kita ingin mengubah ya sumber daya menjadi cadangan itu ada namanya faktor peubah atau modifying factor ya, hukum, sosial, teknologi dan lain-lain. Ya. Kemudian setelah kita tahu berapa sumber daya dan cadangan, kita harus tahu juga nih sebab kupasnya seperti apa ya. Jadi perbandingan antara overburden yang akan kita gali ya dibandingkan dengan tonase batu baranya itu sendiri ya. Jadi jangan sampai overburdennya terlalu tebal ya. Jadi nanti aspek ekonomisnya ya itu pada saat dievaluasi itu apa ya tidak memenuhi syarat ya. Nah, jadi harus ada perbandingan antara overburden dengan ketebalan dari endapan ya. Contohnya kalau di batu bara ya perbandingan antara overburden dengan ketebalan batu baranya. Oke ya. Jadi jadi pada tahap kegiatan eksplorasi itu harus ya tidak bisa tidak harus dilakukan secara bertahap ya harus dilakukan secara bertahap. Jadi semakin awal tahapan itu cenderung dia relatif umum ya masih umum ya kemudian lanjut ya ke kegiatan yang lebih detail dia lebih kompleks ya dari segi kegiatan lebih kompleks kemudian output yang dihasilkan juga lebih terperinci. Kalau yang nah jadi tahapan pertama ya jadi bisa kita ini masih tahap awal sekali ya jadi atau banyak juga orang yang menyebutkan dengan job desk tadi ya karena dia relatif kita tidak perlu ke lapangan dulu ya dalam tahapan ini ya. Jadi bisa melihat dari citra Landsat ya, sintesis regional seperti apa ya. Jadi kita melihat dari
laporan-laporannya mungkin yang sudah dikelola oleh pihak ISDM ya, kemudian jurnal-jurnal penelitian ya. Nah, itu sangat penting gitu ya ketika kita ingin mencari bahan galian ya. Jadi citra Landsat-nya seperti apa ya, citra satelit ya. Kemudian ya habis itu masuk lagi ke tahap survei tinjau atau peninjauan lapangan ya, atau kita sering sebut juga dengan reconnaissance ya. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang paling awal dalam kegiatan eksplorasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ya daerah-daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral ya, yang secara geologi atau daerah sangat prospektif ya untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kita udah mengestimasi ini bakalan potensinya dapat dikelola ya. Nah, jadi kita udah ada tahap identifikasi di sini, identifikasi daerah-daerah yang berpotensi ya. Jadi dalam tahapan ini ya, tahapan survei tinjau ya, penyelidikan dilakukan pada daerah yang sangat luas ya, dengan pengamatan dilakukan ya tidak berpola ya pada lokasi-lokasi yang dianggap menarik ya. Nah, jadi pada kegiatan ini ya masih relatif umum ya atau tidak detail ya. Di pemetaan geologinya pun ya dengan skala 1:250.000 ya atau 1:100.000 ya. Ini masih sangat umum ya, masih sangat belum terlalu detail. Kemudian masuk ke tahap prospeksi ya. Jadi maaf. Jadi pada survei tinjau ya ini dilakukan dengan foto udara ya, aeromagnetik ya, pemetaan geologi ya, pengukuran penampang stratigrafinya ya, stream sedimen seperti apa ya, dan pendulangannya. Jadi pendulangan ini termasuk tahapan reconnaissance ya. Nah, jadi endapannya ya selogam dasar ya, batu bara ya, hampir semua komoditi bisa dipakai ya untuk metode pada survei tinjau ini. Ya, kemudian ya setelah evaluasi ya lanjut lagi masuk ke tahapan prospeksi umum ya. Jadi pada tahap prospeksi umum dia umumnya bertujuan untuk mendelineasi ya atau membatasi daerah sebaran mineral ya dengan cara mempersempit daerah yang mengandung sebaran endapan mineral yang potensial. Nah, ya, jadi luas daerahnya bisa sampai beratus-ratus kilometer ini ya. Nah. Jadi metode yang digunakan pada tahap prospeksi umum ya pemetaan geologi ya. Nah, jadi apa bedanya dengan pemetaan geologi sebelumnya? Dia cenderung lebih detail. Ya, cenderung lebih detail ya. Kemudian ada dilakukan juga stream sedimen sampling ya, juga jaraknya juga lebih detail ya. Pendulangan gravity seismic magnetic rock sampling ya. Nah, jadi endapan yang bisa dicari pada tahap prospeksi ini hampir semua komoditi. Kemudian lanjut lagi ke prospeksi detail ya. Jadi tahapan eksplorasi detail ya, prospeksi detail atau eksplorasi pendahuluan ya, itu bertujuan untuk mendelineasi ya suatu endapan atau mengetahui gambaran awal ya bentuk 3 dimensi. Jadi pada tahap eksplorasi pendahuluan ini umumnya sudah diketahui bagaimana sih bentuk 3 dimensi dari endapan mineral yang akan kita cari ya. Nah, jadi pada tahap ini ya metode yang digunakan pemetaan geologi ya, kemudian test pit ya, geolistrik ya, seismic, detail magnetic, soil sampling ya, sampling geokimia, rock sampling ya, geokimia, rock sampling ya, petrografi dan ubahannya ya. Jadi umumnya pada tahap pemetaan geologi dilakukan pada skala 1:10.000 ya, ya
atau 1:2000 ya. Nah, jadi kalau dilihat ya di sini juga ada geolistrik ya, tetapi jaraknya relatif lebih rapat. Jarak pengambilan data geofisika juga lebih rapat. Nah, ya, jadi pada tahap ini ya kita sudah mendapatkan bagaimana gambaran geologinya ya, sebarannya seperti apa, ukurannya ya, kuantitas dan kualitasnya seperti apa. Ya. Kemudian masuk ke eksplorasi detail ya, eksplorasi detail ini sudah tahap akhir ya, tahap akhir. Jadi tahapan eksplorasi detail ini bertujuan untuk mendelineasi ya secara rinci bentuk 3 dimensi terhadap endapan mineral yang diketahui ya dari contoh singkapannya. Nah, jadi bisa dilihat ya metodenya yang dipakai pengambilan contoh sistematik ya dengan pemboran ya. Nah, jadi pada tahap ini ya sudah dilakukan pemboran. Ya, tahap pemboran ya. Atau pit dengan logging geofisik ya. Jadi kalaupun ada pemetaan geologi ya, dia sudah sangat detail ya, 1:500 atau 1:2000 ya. Nah, jadi pada tahap ini kita sudah mengetahui ya, jadi karakteristik bawah permukaan seperti apa, sebaran seperti apa karena sudah dilakukan pemboran ya. Jadi, nah, ya, jadi ini ada tahapan ya. Jadi ada tahapan-tahapan eksplorasi, kemudian dihubungkan dengan outputnya ya, atau sumber daya yang dihasilkan seperti apa. Ini bisa dilihat ya pada survei tinjau ya. Jadi pada survei tinjau yang sudah saya bilang tadi yang masih tahap awal itu dihasilkan mineral, sumber daya mineral hipotetik ya. Kemudian lanjut lagi ke prospeksi. Prospeksi ya, dihasilkan sumber daya mineral terka. Kemudian lanjut lagi ya, masuk lagi ke eksplorasi umum ya. Eksplorasi umum dihasilkan sumber daya mineral terunjuk ya, sumber daya mineral terunjuk ya. Kemudian dievaluasi ya, dievaluasi ya. Jadi dievaluasi lagi ya menggunakan faktor-faktor ya, faktor-faktor perubah ya, faktor-faktor perubah ya, maka meningkat ya status jadi cadangan terkira ya, cadangan terkira ya. Kemudian lanjut lagi ya, jadi pada eksplorasi rinci ya kita sudah mendapatkan karakteristik bawah tanah seperti apa ya, dimensi, sebaran dan yang lain ya dengan pemboran, maka akan masuk ke sumber daya terukur ya, sumber daya mineral terukur ya. Nah, kemudian dievaluasi lagi baru masuk ke cadangan terbukti ya. Jadi setiap tahapan eksplorasi itu memiliki output yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Dalam hal ini variasi dari
atau jenis dari sumber dayanya seperti apa ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi semakin detail ya, ya. Jadi kelayakan tambang didasarkan pada kajian-kajian faktor ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ada namanya faktor perubah ya, ekonomi ya, penambangan, pengolahan ya, peraturan perundang-undangan ya, lingkungan dan sosial. Nah ini faktor-faktornya yang harus dikaji. Ya, ya jadi juga seperti yang saya bilang tadi ya, jadi semakin detail tahapannya ya, itu juga tingkat geologi juga akan semakin besar ya, seperti yang saya bilang tadi ya, semakin banyak metodenya yang dilakukan ya, semakin rinci, maka data yang dihasilkan juga semakin detail ya, semakin lengkap ya. Jadi tingkat keyakinan geologi juga semakin tinggi ya. Oke ya, jadi merujuk apa sih sumber daya ya, seperti yang dibilang tadi ya, tahapan kegiatan itu bisa menghasilkan output ya, sumber daya dan cadangan yang bervariasi. Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata ya. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang ya, dan memenuhi kriteria layak tambang. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi suatu sumber daya akan bertransformasi menjadi cadangan apabila dia memenuhi beberapa faktor tadi ya. Kemudian cadangan adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran ya, bentuknya ya, sebaran, kuantitas, kualitasnya, dan secara ekonomis ya, teknis, hukum lingkungan dan sosial dapat ditambang. Nah ya, jadi ingat ya, jadi mungkin kalau sumber daya itu sudah diketahui juga ya, ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya, tetapi dia mungkin dia belum dievaluasi oleh faktor-faktor perubah ya, teknisnya seperti apa, hukumnya seperti apa, lingkungan sosial seperti apa ya, teknis menyangkut bagaimana prosesnya, operasinya seperti apa, ya, bagaimana aspek geotekniknya seperti apa, itu juga harus di eh, dianalisa ya, atau dievaluasi pada tahap ini. Dan lingkungannya seperti apa ya, lingkungan sosial seperti apa yang sudah saya bilang tadi. Ya, nah ini bisa dilihat ya, ini pada saat pemetaan geologi. Jadi pada tahap pemetaan geologi, jadi umumnya kita melihat dari singkapan-singkapan yang hadir ya. Jadi bagaimana sih karakteristik dari singkapan yang kita temui ya. Jadi itu kita cari, kita ambil sampelnya ya, kemudian kita cari tahu eh, litologinya seperti apa, kemudian kemenerusannya seperti apa, strike date-nya seperti apa, geologi strukturnya seperti apa, itu kita cari di pemetaan geologi ya. Pemetaan topografi ya, kita melihat bagaimana sih perilaku dari topografi ya di daerah yang akan kita cari ya. Kemudian ini eh, kegiatan pemboran ya. Nah, kegiatan pemboran adalah kegiatan yang sudah paling akhir ya, karena ini sangat memerlukan cost yang sangat tinggi, jadi dia ditempatkan di fase yang terakhir ya. Jadi umumnya ketika kita sudah aspek-aspek geologi, geokimia, dan geofisika sudah terpenuhi, barulah kita melakukan pemboran. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi pemetaan geologi ya, alat-alat penunjangnya, alat geologi ya, GPS, kompas geologi ya, komparator ya, alat tulis, meteran, dan sampel batu bara ya. Sampel batu bara yang kita ambil ini akan dianalisis ya, dianalisis secara makroskopis atau secara laboratorium ya. Jadi kalau pemetaan topografi ya ada total station ya, prisma ya. Nah, jadi kita melihat jadi pola topografinya seperti apa ya. Jadi kalau pemboran ya ini beberapa alat ya yang digunakan, ada mesin bor ya, kemudian batang bor ya, mata bor ya, lubang bor ya,
dan core box-nya ya. Jadi core box ini alat untuk menyimpan coring, yang menyimpan sampel ya, sampel sudah dilakukan tahap pemboran. Ya, jadi menurut metodenya ya, metode eksplorasi itu dibagi dua. Ya, ada eksplorasi tidak langsung ya, dan ada metode eksplorasi secara langsung ya. Jadi bisa dibilang eksplorasi tidak langsung, dia eksplorasi yang dilakukan ya, dia tidak berhubungan dengan endapan, berhubungan langsung ya, tidak berhubungan langsung dengan endapan yang akan kita cari. Jadi apa aja kegiatan metodenya, yaitu inderaja ya, atau penginderaan jauh ya, atau survei geokimia ya, survei geofisika ya. Sedangkan ya kalau eksplorasi langsung, eksplorasi langsung dia relatif berhubungan langsung dengan endapan yang akan kita cari ya. Ada geologi mapping ya, atau pemetaan geologi ya, parit uji ya, dan juga drilling ya. Ini di sini ada perbedaan ya. Jadi perbedaan antara apa sih ya, eksplorasi langsung ya dan tidak langsung ya. Jadi dari jenis kegiatannya ya, dia tidak berhubungan ya. Yang eksplorasi tak langsung, dia tidak berhubungan langsung dengan objek yang dieksplorasi ya. Prinsip pekerjaan. Kalau eksplorasi langsung, dia langsung berhubungan ya dengan objek yang akan dieksplorasi. Prinsip pekerjaannya memanfaatkan sifat-sifat fisik dan kimia dari endapannya. Jadi karena kita tidak berhubungan langsung dengan endapannya, ya, jadi kita harus mengetahui gejala-gejala sifat fisik yang ditimbulkan. Ya. Contohnya misalkan kita ingin survei geofisika ya, jadi survei geofisika ya, notabene ini merupakan eksplorasi tidak langsung, ya kita harus tahu. Jadi sifat-sifat fisik dari mineral, misalkan emas ya. Jadi mineral emas ya, ini biasa bisa dipakai juga survei gaya berat ya, survei geolistrik dan yang lain. Kemudian pada tahap eksplorasi langsung, prinsip pekerjaannya melakukan perilaku yang langsung ya, jadi dia langsung pada endapan ya. Identifikasinya, kalau eksplorasi tidak langsung melalui anomali ya, kemudian langsung melalui analisis megaskopis dan mikroskopis pada objek pengamatan. Metodenya yang tadi ya, penginderaan jarak jauh, survei geokimia, survei geofisika, eksplorasi langsung ya, pemetaan ya, uji sumur, uji parit dan pemboran. Jadi bisa dilihat memang pada tahap eksplorasi langsung dia memang langsung berhubungan dengan endapan yang kita cari ya. Jadi pada tahap pemboran ya kita mengetahui secara langsung ya. Jadi pemboran batu bara seperti apa ya. Itu yang perbedaannya antara langsung dan tidak langsung. Kemudian jadi tahapan eksplorasi ya, dari segi tahapan eksplorasi tidak langsung biasa digunakan ya pada tahap reconnaissance ya sampai prospeksi ya. Sedangkan kalau pada kegiatan eksplorasi langsung ya, biasa tahapannya digunakan pada tahapan prospeksi sampai detail. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Jadi tahap reconnaissance ini biasa dilakukan eksplorasi tidak langsung. Teknologinya, kalau eksplorasi tidak langsung umumnya relatif membutuhkan peralatan yang sangat tinggi. Kalau langsung ya, relatif membutuhkan teknologi yang lebih sederhana sampai dengan manual. Nah, ini bisa kita lihat ya, jadi penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Jadi sekarang kalau dulu mungkin orang-orang pakai foto udara ya, sekarang sudah berkembang ya sistem drone ya. Jadi kita dengan sistem drone ini kita bisa menggunakannya untuk tahapan eksplorasi sampai tahap monitoring pertambangan ya. Jadi pada tahap contohnya pada tahap eksplorasi ya, kita mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan dari atas permukaan ya, dari udara. Jadi mengetahui karakteristik topografi seperti apa, kemudian bagaimana gejala-gejala vulkanisme yang ada di sekitar ya, vegetasi seperti apa, itu bisa dilihat dari sistem drone ya. Memang
kalau sistem ini ya, drone ini atau remote sensing ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan wilayah jangkauan yang sangat luas, tapi kelemahannya adalah tidak detail ya, karena dia tidak berhubungan langsung dengan endapannya. Tetapi kita bisa mengetahui gejala-gejala atau manifestasi ya terhadap endapan bahan galian yang akan kita cari. Kemudian masuk ke citra satelit Landsat ya. Jadi ini salah satu contoh citra gambar dari citra Landsat ya, dari band 7 ya. Nah ini di kompleks batuan beku basalt di Afrika Selatan ya. Jadi setiap warna yang ditimbulkan dari citra Landsat ini dia mengindikasikan litologi yang berbeda-beda ya. Dan itu bisa digunakan pada tahapan kegiatan eksplorasi. Kemudian lanjut ke survei geokimia ya. Jadi survei geokimia tadi adalah survei yang tidak berhubungan langsung dengan endapan ya. Jadi kita untuk mengeksplorasi bahan galian kita cari, kita tidak harus langsung ke sasaran ya, tetapi kita melihat bagaimana karakteristik sekitar ya. Satu dari vegetasi ya. Jadi bagaimana vegetasi di daerah tambang yang akan kita eksplorasi. Kemudian tanahnya seperti apa ya. Kemudian batuannya seperti apa. Ya. Gitu ya. Ya, jadi kenapa kita gunakan ya survei geokimia, karena di dalam proses pembentukan endapan itu kita kenal dengan dispersi ya. Dispersi adalah penyebaran unsur-unsur. Nah, jadi unsur-unsur yang atau endapan yang akan kita cari umumnya berdispersi. Ya, berdispersi ya, bisa menyebar ke vegetasi ya, ke horizon tanah sekitar dan juga batuan penutup sekitar. Kemudian masuk ke survei geofisika. Dia eksplorasi yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara kuantitatif dan kualitatif kondisi bawah permukaan sesuai dengan sifat fisika ya, yang digunakan dalam metode terkait. Jadi memang kita fokus ke aspek-aspek fisik ya yang ada pada bahan galian. Jadi kita harus tahu. Bisa alatnya bisa apa saja ya. Bisa resistivity ya, bisa geolistrik, seismik, graviti, magnetik dan lain-lain ya. Jadi metode geofisika banyak digunakan terutama untuk eksplorasi bawah permukaan ya, baik untuk aspek geoteknik ya, aspek eksplorasi mineral, aspek pemetaan sumber daya air dan sebagainya ya. Bahkan kalau sekarang aspek geofisika tidak hanya ke eksplorasi tapi juga ke pariwisata ya, seperti pemetaan candi ya, itu dilakukan aspek geofisika. Nah ini contohnya dari aspek geolistrik ya. Jadi jadi bisa dilihat ya. Jadi pada metode geolistrik akan menghasilkan output ya, output interpretasi ya, interpretasi di mana ini memiliki nilai resistivity yang berbeda-beda ya, dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda pula. Nah ini bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi ya. Jadi apa yang akan kita cari ya, misalkan mungkin air tanah ya, kemudian zona uran, zona mineralisasi, zona alterasi dan sebagainya. Ya, jadi warnanya bisa mengindikasikan karakteristik permukaan bawah tanah yang berbeda-beda pula. Kemudian pemetaan geologi ya, ini merupakan kegiatan pendataan ya, informasi geologi permukaan ya, menghasilkan ya suatu bentuk laporan berupa peta geologi yang memuat informasi tentang ya. Jadi output dari pemetaan geologi adalah laporan ya, laporan berupa peta geologi. Jadi di dalam peta geologi akan memuat informasi penyebaran dan susunan batuan ya, litologi,
informasi gejala-gejala struktur geologi yang mungkin mempengaruhi pola penyebaran batuannya. Jadi sangat penting kita ketika kita ingin mengeksplorasi bahan galian, kita harus mengetahui gejala-gejala struktur geologi. Ya, jadi apakah struktur geologi di sana kompleks ya, atau semi kompleks atau tidak kompleks. Kemudian informasi tanda-tanda mineralisasi yang berupa alterasi mineral, ya, karakteristik host rock ya, atau batuan induknya seperti apa, singkapan uratnya seperti apa. Ya, jadi kita relatif relatif hanya fokus kepada gejala-gejala yang ditimbulkan di atas permukaan ya, contohnya kayak singkapan ya, di singkapan yang timbul, nah itu kita ambil informasinya. Nah, ini merupakan output dari pemetaan geologi ya, bisa dilihat di sini. Dari peta penyebaran outcrop ini bisa dilihat dari deepnya seperti apa ya, kemudian pola kemenerusan sungai ini seperti apa, gimana perkiraan batu baranya, kemenerusannya seperti apa, ketebalan seperti apa, ya, litologi-litologi yang berhubungan dengan batu bara seperti apa ya, apakah siltstone, mudstone, dan sandstone. Nah ini foto kegiatan waktu saya melakukan pemetaan geologi ya di Sulawesi Tengah, di Palu ya. Ini bisa dilihat ini adalah lokasi pengambilan sampling ya, emas ya. Ya, jadi apa, urat ya, contoh apa, urat atau vein ya. Nah, ya. Kemudian dilakukan juga dengan sumber uji atau di pemetaan geologi, sekarang sumber uji. Jadi sumber uji untuk berfungsi ya, untuk mengetahui secara vertikal dan lateral ya, seperti apa sih karakteristik permukaan ya, endapan yang akan kita cari. Nah, ya. Jadi ya, tapi tidak hanya endapan yang kita cari, tapi juga batuan-batuan yang berhubungan dengan endapan yang kita cari ya. Bisa dilihat ya. Jadi jadi dengan kita menggali ya secara vertikal dan lateral, kita bisa tahu jadi seperti apa penyebaran perlapisan dari endapannya seperti apa ya, kemudian asosiasinya dengan atau hubungannya dengan batu-batuan lain itu harus dicari tahu ya, salah satunya menggunakan sumber uji ini. Kemudian masuk ke pemboran inti ya, maaf salah judulnya. Nah, jadi pemboran inti adalah untuk mendapatkan ya contoh bahan galian secara vertikal ya, yang berada di bawah permukaan tanah. Di samping itu untuk mengetahui ketebalannya dan juga aspek-aspek kualitas lainnya. Jadi teknik meletakkan titik lokasi pemboran inti ya, agar didapatkan kedalaman yang maksimal atau representatif ya, dilakukan dengan batuan peta geologi dan peta topografi. Ya, jadi ini bisa kita simpulkan bahwa memang proses pemboran ini tidak main-main ya, dalam artian ya harus didukung dengan survei-survei sebelumnya ya, dari aspek survei pemetaan geologi, kemudian aspek survei geofisika, geokimia yang sudah dilakukan. Maka dari itulah muncul rekomendasi pemboran ya. Jadi makanya itu emang eksplorasi itu harus dilakukan secara bertahap atau stages, karena dia untuk minimalisir resiko ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, ini bisa dilihat ya, ini pemboran yang sudah mobile ya, jadi alat pemboran itu bisa dimobilisasi. Kemudian ini yang masih sederhana ya, ini masih ditemukan di Kepulauan Bangka ya. Nah, ini bisa berbor bangka ya, jadi bor bangka ini masih manual ya, masih memanfaatkan manusia ya. Bisa dilihat ya, ini biasa digunakan pada endapan tipe sekunder ya, di Pulau Bangka. Ini prosesnya ya. Kemudian jadi
dari tahap pemboran ya akan dihasilkan sampling ya, sampling eh, pemboran ya, coring ya. Jadi coring itu inti ya, pemboran inti. Jadi eh, sampel batuan yang dibor ya, sampel batuan dibor ya. Kemudian ada namanya coring. Tadi coring, cutting ya. Nah, jadi cutting itu serpihan. Jadi serpihan ya, atau material-material. Jadi ketika eh, pemboran itu belum mencapai endapan yang kita cari, umumnya dia akan menembus batuan-batuan. Nah, jadi pada saat dia menembus batuan-batuan ya, sebelum dia menyentuh endapan yang kita akan cari, dia akan menghasilkan cutting. Nah, jadi dua yang dihasilkan. Jadi cutting ini tidak dibuang ya, tetapi cutting ini akan dianalisis ya, dari aspek-aspek lingkungannya apa saja, apakah dia mungkin contohnya kalau misalkan di tambang batu bara, apakah tanahnya berasosiasi dengan logam berat dan lain-lain, itu harus diperhitungkan. Jadi pada tahap pemboran inti wajib kita untuk memaksimalkan ya, data-data yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan hasil akhirnya ya. Jadi dari kegiatan pemboran ya, kita bisa membuat model ya, membuat model. Jadi seperti apa dari uh, karakteristik bawah tanah seperti apa, ya, karakteristik bawah permukaan seperti apa ya. Jadi ini sudah tahap akhir, ini tidak gampang ya untuk mendapatkan modal ini ya. Jadi harus dianalisa lagi. Ya. Jadi bisa dilihat bagaimana karakteristik kadar, ya, kadar CU ya. Bisa dilihat juga ya, warna ya. Jadi warna ini mengindikasikan ya, kadar CU yang berbeda-beda. Ya, merah ya. Ini umumnya zonanya memiliki tembaga yang sangat tinggi ya, kuning ya. Nah, makin kecil berbeda ya, biru ini semakin grade-nya semakin kecil. Nah, ini model yang didapatkan dari salah satu endapan yaitu endapan Freeport. Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.